Halo kaum rebahan, bagaimana hari ini? Apa kabar? Balik lagi sama Mamang. Hari ini kita akan ngebahas film Cuko 2024. Nah, niatnya cuma mau liburan nih ke resort mewah di pegunungan Jerman. Tapi cewek ini malah diteror suara jeritan aneh. Tamu hotel yang kesurupan dan pemilik resort yang misterius banget. Film horor ini beneran segila itu. Jangan nonton sebelum lo tonton review ini. Yuk kita bahas. Film ini diawali dengan suasana pertengkaran dalam sebuah rumah tangga yang tidak semawa mawadah warohmah. Namun di tengah pertengkaran itu, si anak gadis dari keluarga itu terlihat kejang-kejang dan bertingkah aneh. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba si cewek itu berlari ke hutan setelah mendengar suara teriakan yang aneh. Hingga dari kejadian itu, cewek itu pun dinyatakan hilang secara misterius. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Sabar, karena film pun baru akan dimulai. Singkat cerita, scene pun beralih pada seorang gadis bernama Gret yang sedang melakukan perjalanan di Kabupaten Balak, negara Jerman, di mana Gret dan keluarganya akan tinggal di sebuah resort hasil inventaris ayahnya. Sesampainya di lokasi, Louis dan istri mudanya yang bernama Beth disambut oleh si pemilik resort bernama Konig. Di saat itu pula, Konig pun menyapa adik tiri Gret yang bernama Alma. Namun karena Alma ditakdirkan bisu, ia pun harus berkomunikasi dengan bantuan Mbah Google. Melihat semua orang cengengesan, Gret yang kesal memutuskan pergi. Over here with your dad's family, huh? Dirasa ibu tirinya Gret yang kesal meminta Beth untuk memakai toilet sebelah. Action, let's go! Dikira Beth, ternyata bukan. Lantas Gret yang panik langsung pergi. Sampai ia lupa menyiram hasil BO-nya. Kira-kira siapakah sosok yang di dalam? Di siang harinya, meski rumah inventaris ini terlihat estetik dan nyaman, namun Gret terlihat biasa saja. Di saat itu pula, si adik tiri tiba-tiba meminta tolong menggunakan bahasa isyarat. Sontak mereka pun heran saat Doggy piaraan mereka bertingkah aneh sambil menatap ke arah hutan yang lebat. Namun sesaat kemudian Gret pun kedatangan seorang tetangga keriting bernama Bonomo. Di tengah obrolan, Konig pun datang dan memberitahu jika Bonomo adalah seorang pengawas di rumah sakit setempat. Dirasa nggak penting, Gret pun pamit untuk membereskan kamarnya. Get ready to say it. Di kamar, Gret yang rindu dengan mendiang ibunya terlihat melakukan kebiasaan voice note sambil curhat. Gret pun berkata jika ia terpaksa ikut dengan ayahnya ke Jerman karena tidak punya uang, namun ia berjanji akan pulang ke rumah lamanya setelah mendapatkan uang. Di tengah kesedihan, Gret pun kaget saat si ayah melihat kesedihannya. Di situ Kon tiba-tiba datang dan berniat mengatakan sesuatu di mana ia berencana mempekerjakan Gret di resort miliknya. Hitung-hitung mengisi waktu jikalau Gret tidak ada kegiatan, dan saking baiknya ia pun akan memberikan gaji yang sesuai untuk pekerja itu. Mendengar hal itu, Gret yang membutuhkan duit langsung menerima tawaran tersebut. Lantas Konig pun meminta Gret untuk datang ke resortnya esok. Would you like to pay with cash or credit Di card? keesokan harinya, Gret yang akan bekerja sebagai resepsionis terlihat diajari oleh partnernya yang bernama Patrick. Tak cuman itu, ia pun dibantu oleh seorang petugas bernama Eric. Melihat seorang pengunjung tiba-tiba muntah,
Gret pun merasa heran, namun Beatrix berkata mungkin saja wanita itu sedang hamil. Hingga sesaat kemudian, Koenig pun datang dan berkata jika dalam 1 jam lagi ia akan mengantar Gret pulang. Mendengar hal itu, Gret yang tidak enak meminta Koenig untuk tidak usah repot-repot. Lebih ia mempunyai sepeda, namun Koenig meminta Gret untuk tidak gegabah karena jalanan di desa ini sangat sepi pada malam hari. Meskipun terdengar mengerikan, namun Gret tetap ingin pulang sendiri. Sekembalinya ke rumah, Gret yang merupakan basis band Bundar terlihat berlatih sambil menggunakan headset. Di saat itu pula, Alma yang kepo terlihat menghampiri kakak tirinya. Namun tanpa mereka sadari, di dalam hutan terlihat sosok misterius bermata merah yang sedang mengintai mereka. Hingga tak lama kemudian, tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada Alma setelah mendengar jeritan aneh dari hutan. It's okay. What happened to your face? Entah apa yang sebenarnya terjadi di tengah jeritan yang mengganggu situasi mereka seperti terkena looping waktu. Di keesokan harinya, Beatrix pun heran saat melihat luka di wajah Gret. Lantas Gret berkata jika kemarin ia sempat dicakar oleh adik tirinya yang bertingkah aneh. Lantas Beatrix yang telah menyelesaikan shiftnya menitipkan resepsionis pada Gret. Di tengah rasa kaget yang ekstrim, Gret kedatangan seorang tamu bernama Eddie yang akan menyewa kamar. Hingga saat Gret memberikan kunci, tiba-tiba mereka heran saat melihat seorang wanita yang muntah sambil mabuk bintang biru, lalu pergi dengan keadaan linglung dan tanpa celana. Dirasa ada yang janggal, Gret pun berniat mengeceknya. Namun di saat itu pula ia pun mendapat telepon dari Pak Koenig yang meminta Gret untuk segera menutup resort. Saat merasakan hawa yang aneh, Gret yang ketakutan langsung mematikan lampu. Lantas ia pun langsung pergi dengan keadaan panik sampai ia lupa mengunci ruang resepsionis. Di tengah jalan yang sepi, Gret pun heran saat melihat seorang cewek bermantel yang kukurusukan di tengah hutan. Di tengah kepanikan, Gret berusaha meminta si operator untuk membukakan pintu. Saking paniknya, Gret pun menabrak kancah tebal sampai berdarah. Hingga di tengah kondisi linglung, ia pun heran saat cewek mengerikan yang mengejarnya tiba-tiba hilang. Sesaat kemudian, sambil diobati, Gret diminta keterangan terkait kejadian yang dialaminya. Lantas Gret berkata jika tadi ia dikejar-kejar oleh seorang wanita yang bermata merah. Namun sosok itu tiba-tiba hilang saat petugas polisi datang mendengar keterangan itu. Mendengar keterangan itu, Eric pun berasumsi jika mungkin saja Gret hanya korban prank dari warga sekitar sini. Di tengah keheranan, tiba-tiba Gret panik saat melihat keluarganya membawa Alma ke rumah sakit. Lantas Louis mengatakan jika saat ini Alma mengalami kejang-kejang yang aneh. Meskipun heran, si ayah yang melihat Gret terluka memintanya untuk tidak melakukan hal yang bodoh. It means chronic disease treatment center up here triggers for a seizure in a child. Di keesokan harinya, Gret yang akan kembali bekerja tiba-tiba dihampiri seorang pria brewok bernama Henry yang mengaku sebagai detektif swasta
Seakan mengetahui sesuatu, tiba-tiba Henry berkata jika ia akan berusaha mengungkap sosok misterius yang menyerang Gret semalam. Di tengah keheranannya, Gret meminta Henry untuk pergi karena ada tamu yang akan check out. I'm checking out. Namun saat akan check out, tiba-tiba saja Eddie mengajak Gret untuk jalan-jalan sekalian mabuk di Ojon Bar. Dirasa kebetulan Gret yang lagi mumet langsung I have menerima. a house back. Di malam harinya mereka pun menikmati perjalanan sambil sebat-sebat. Namun sesaat kemudian tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi bersamaan dengan suara teriakan dari dalam hutan. To that rare pink bungalow. Turn one into that rare pink bungalow. Sontak Gret pun heran saat kejadian berulang kembali. Ia alami lalu tiba-tiba akibat kejadian itu mereka pun harus mengalami kecelakaan. Gret sadar, ia pun panik saat sosok itu terlihat mendekatinya. Untung saja berkat pertolongan seseorang, Gret pun masih selamat dan dibawa ke rumah sakit. I saw the woman. Singkat cerita, Gret pun didatangi Henry yang berkata jika dirinya lah yang telah menolong Gret dari serangan wanita bermata merah. Dan kini Henry mengajak Gret untuk bekerja sama dan mengungkap siapa wanita itu sebenarnya. Rupanya selama ini Henry memang sedang menyelidiki sosok wanita misterius tersebut. Couple on vacation. Singkat cerita, Gret yang setuju bekerja sama dengan Henry terlihat membuat rencana untuk menangkap wanita misterius itu. Dan menurut berita yang beredar, sebulan lalu ada pasutri yang nyewa sebuah kabin. Lalu saat malam hari, tiba-tiba saja mereka tak sadarkan diri setelah mendengar suara jeritan yang sangat mengganggu. Hingga setelah kejadian itu, sang istri pun tewas akibat tersendak muntahannya sendiri. Dan mendengar kata muntah Gret yang teringat sesuatu mengajak Henry untuk mengintai sebuah kabin di Road Konig yang pernah digunakan seorang wanita tanpa celana. Di malam harinya, rupanya kini kabin itu sudah dihuni oleh Beatrix yang sedang mempersiapkan kejutan untuk ayangnya. Sambil melakukan PC secara live, ternyata si ayang yang dimaksud adalah Eric. Beatrix pun mengajak Eric untuk segera menghajarnya. Akan tetapi Eric yang punya proyek hajatan mau gak mau untuk menunda niatannya. Ternyata mereka pun tidak luput dari incaran si wanita misterius. Sementara di luar, Henry yang mengendap-endap terlihat mempersiapkan peredam senjata dari kapuk. Dan saat menghampiri kabin, ia pun syok saat melihat wanita misterius itu sedang mempersiapkan lendirnya untuk dimasukkan ke dalam cengenan Beatrix. Saat Henry mengejarnya, Gret pun syok parah saat melihat lendir aneh yang berceceran. Di keesokan harinya, Gret yang merasa curiga dengan resort ini langsung mengambil sebuah foto. Lantas, ia pun bergegas mencari kunci mobil untuk kabur. Akan tetapi, aksinya itu malah ketahuan Konig. Lantas, daripada Konig curiga, ia pun mau saja saat Konig mengajaknya untuk mengunjungi kediamannya.
along now. Sontak Gret pun heran saat melihat Henry berada di rumah Koenig dengan keadaan babak belur, hingga di tengah ketegangan Gret pun dibawa Koenig menuju sebuah ruangan. Ternyata selama ini Koenig melakukan sebuah penelitian ilegal. Sesaat kemudian, Gret pun diberitahu melalui speaker jika sebenarnya ia telah melakukan sebuah penelitian, yaitu menggabungkan sel burung kukuk dengan manusia. Alhasil Koenig berhasil menciptakan burung humanoid, yang dimana sosok itu mirip seperti manusia dan memiliki kemampuan hipnotis hanya dengan teriakannya saja. Dan kini ia berencana memperbanyak spesies tersebut dengan cara mengawinkan Gret dengan humanoid. These creatures dizzyingly persuasive. Ciptaannya itu rupanya gadis yang berlari di scene awal tadi adalah anaknya Henry yang merupakan korban penculikan Koenig, di mana gadis ini sudah menjadi humanoid. Setelah dipengaruhi sosok wanita misterius yang merupakan si induk pertama dan saat proses perkawinan akan dimulai, tiba-tiba sadar jika putrinya bukan lagi manusia. Henry pun langsung menghabisinya. Sesaat kemudian Henry memberitahu jika Koenig dan jajarannya berusaha memperbanyak spesies humanoid, di mana perkembangan biaknya seperti burung kuko yang selalu menitipkan anaknya pada orang lain dan akan diambil kembali jika anaknya sudah besar. Di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba saja Gret merasakan mual ekstrim. Harry pun kaget saat melihat foto kedekatannya Koenig dengan keluarga Gret. Ia pun takut jika Koenig sudah menanamkan sesuatu pada Beatrix dan melahirkan anak humanoid yang sempurna. Takut terjadi sesuatu pada Alma, mereka pun bergegas ke rumah sakit. Tibanya di rumah sakit, mereka pun mendengar pernyataan Bonomo di mana Alma sudah dipastikan sebagai spesies humanoid, yaitu burung kukuk yang sempurna. Karena Alma lahir melalui proses pembuahan dan bukan karena infeksi, seperti percobaan lainnya, dan kini Bonomo akan mempertemukan Alma dengan ibu kandungnya, yaitu si wanita misterius. Sementara di sisi lain, Henry berkata jika ia akan menghentikan eksperimen gila ini dengan tangannya sendiri. Ia pun mengingatkan Gret jika Alma bukanlah manusia biasa, akan tetapi Gret tidak setuju jika Alma harus dihabisi. Setelah nonjok si Henry, Gret pun bergegas membebaskan Alma. Alma, we have to go now. Tiba-tiba saja, sesuatu terjadi. Untung saja Gret yang menggunakan headset menyadari keberadaan induk humanoid. Kemudian Gret yang mengetahui semuanya berusaha pergi dengan cara menyandra Alma. Di ruang berkas, Gret yang panik berusaha mencari keberadaan Alma yang ketakutan. Namun di saat itu pula, sosok indukan terlihat mencari Gret. Melihat Walkman nganggur, Gret langsung memakainya untuk menghindari pengaruh teriakan si indukan. Sial sekali, headsetnya malah putus dan kini si induk terlihat mengincar Gret yang menghalanginya mengambil Alma.
Akhirnya Gret berhasil menghabisi indukan Mang Prang ini dengan cara nonjok tenggorokannya yang selalu berteriak-teriak, dan kini Gret langsung mencari keberadaan Alma untuk segera kabur dari rumah sakit percobaan genetis ini. Singkat waktu, akhirnya Gret mampu menyelamatkan Alma. Di saat itu pula, Eddie yang juga masih hidup terlihat sudah standby di parkiran. Apakah keputusan Gret ini benar dengan menyelamatkan seorang humanoid kuko, dan apakah tindakannya ini akan berbuntut petaka yang tak tahu karena film pun sudah selesai. Jadi gimana guys, habis nonton film ini? Jadi kesimpulannya, si kuko ini bukan cuma sekedar hiburan, tapi kayak cermin kecil buat kita yang lagi ngerasa lost atau capek sama keadaan. Gak apa-apa kalau sekarang belum nemu jawabannya, yang penting tetap jalan. Biar gak ketinggalan pembahasan film seru lainnya, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Jadi nanti kita akan bahas lagi film-film lainnya. Jadi terima kasih untuk semuanya. Saya Mamang, si kaum rebahan, Permios.